kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Ibu akan menyampaikan terkait tentang budaya positif yang harus kita lakukan selama ada di sekolah, di kelas maupun di lingkungan sekolah. Sebelumnya, ada yang tahu nggak budaya positif itu apa, sayang? Ada yang tahu? Siapa yang tahu, sayang? Angkat tangan yang tahu? Oh, Dirva. Apa itu budaya positif menurut Dirva, sayang? Yang dilakukan setiap hari yang baik-baik. Apa, sayang? Ulangi. Yang dilakukan setiap hari yang baik-baik. Sesuatu yang dilakukan setiap hari yang baik-baik. Ya, betul nggak, sayang? Betul. Terima kasih, Dirva. Iya, budaya positif itu adalah kebiasaan atau tingkah laku kita yang kita lakukan setiap hari. Tentunya pasti yang baik-baik. Kebiasaan-kebiasaan kita nanti itu akan membuat kita selama belajar di kelas maupun di lingkungan sekolah itu menjadi nyaman, menjadi aman, menjadi menyenangkan. Nah, sekarang Bu Sugi ada punya video tentang budaya positif. Ibu harap kamu perhatikan ya. Dan ini sudah dilakukan kita setiap hari sebenarnya. Cuman Ibu pengen kamu lebih memahami supaya kalian selalu bisa melaksanakan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Oke? Bentar ya. Bentar, Ibu nyalain dulu. Perhatikan, sayang. Sudah. Bagaimana? Apakah kalian sudah melaksanakan budaya positif ini? Sudah. Coba kita ulangi. Tadi budaya positif apa saja yang kalian tonton? Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi apa? Datang? Datang tempat waktu. Kemudian waktu datang kita harus ngapain? Salam ke Bapak Ibu guru yang di depan sambil mengucapkan Assalamualaikum.
assalamualaikum, yang beragama lain boleh selamat pagi. Selanjutnya apa lagi? Yang kedua apa lagi tadi? Budaya positifnya. Wudu. Melaksanakan wudu, betul. Apa selain wudu apa lagi? Sholat berjamaah. Apa lagi? Mengaji. Kenapa? Selanjutnya melaksanakan selanjutnya apa lagi? Pintar. Apa lagi, sayang? Pintar membuang sampah di tempatnya. Apa lagi, sayang? Oh, apa, sayang? Melakukan senam dan Jumat bersih. Apa lagi tadi yang ada tadi? Bertanggung jawab menyiram tanaman. Ada lagi nggak, sayang, tadi? Kalau bertemu dengan guru, kita harus membiasakan 5S. 5S itu apa tadi? Sopan, senyum, salam, apa lagi? Sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Apa lagi? Terus, yang apa lagi tadi? Pintar, membawa bekal dan makan bersama. Betul, salah satu positif. Terus apa, ada lagi nggak? Ada lagi tadi? Masih ada. Apa lagi coba tadi? Membiasakan 4 kata ajaib. Apa saja, sayang? Minta maaf jika salah. Apa lagi? Permisi jika kita lewat di depan orang. Apa lagi? Minta tolong ketika kita meminta bantuan ke teman atau ke orang lain. Apa lagi? Satu lagi. Terima kasih. Pintar sekali. Terima kasih kalau kita diberi sesuatu ataupun kita sudah dibantu sama orang lain. Selanjutnya apa lagi? Ada lagi nggak? Ada, masih ada. Coba ingat-ingat apa? Budaya positifnya lagi? Betul. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, supaya kita pembelajaran setiap harinya dapat berjalan dengan lancar. Maka diawali dan diakhiri dengan berdoa. Selanjutnya, ada lagi nggak, sayang? Apa lagi, sayang? Pintar. Berbaris terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Apa coba? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus berbaris? Pintar, supaya lebih rapi. Terus apa lagi? Tertib saat masuk kelas kita belajar antri. Masih ada lagi nggak tadi? Sudah semua? Oke, pintar, anak-anak ibu pintar semuanya. Jadi bisa nggak kira-kira kita setiap hari melaksanakan budaya positif? Bisa nggak, sayang? Bisa. Kalau kita melaksanakan budaya positif setiap hari, ibu yakin nanti kelas kita dan juga sekolah kita, lingkungan sekolah kita itu nanti akan berjalan atau terjadi suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kalau udah menyenangkan, kamu belajarnya enak nggak? Enak nggak, sayang? Itulah maksud dari budaya positif. Jadi kita membiasakan untuk melaksanakan budaya positif setiap hari. Bisa? Benar? Oke, ibu pegang janjinya nih kelas 6B. Sekarang saatnya kita membuat keyakinan kelas. Dulu kita pernah membuat keyakinan kelas. Ibu mau ingat-ingat lagi. Sekarang di kelas 6B kita buat keyakinan kelas. Coba. Sebelumnya ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa, sayang? Keyakinan kelas. Apa contohnya boleh? Apa, sayang? The Bluetooth device is ready to pair. Itu contohnya, iya betul. Contohnya tertib di kelas. Keyakinan kelas itu adalah segala sesuatu yang kita yakini bersama, yang nantinya kita akan taati. Kita udah sepakat ini, udah kita yakini sama-sama, kita buat sama-sama, kita laksanakan supaya yang disiplin positif tadi, supaya kelas kita menjadi enak, aman, nyaman. Salah satu, karena keyakinan kelas ini adalah salah satu usaha supaya kita bisa budaya positif atau berdisiplin positif juga betul. Sekarang coba dari keyakinan kelas kita yang dulu pernah buat, coba masih ingat nggak ya? Kira-kira yang cocok untuk kelas 6B ini apa? Coba sebutkan sebentar, ibu tuliskan. Siapa yang tahu? Angkat tangan, saya. Keyakinan kelasnya 1, 2,
Menjaga Apa Rayel? keluar kelas harus izin bu guru. Setuju nggak sayang? Keluar kelas harus izin bu guru? Oh, dituliskan sebentar. Keluar kelas harus izin guru. Selanjutnya, siapa yang tahu lagi? Si Syara, silakan. Pinter. Setuju nggak sayang menjaga kebersihan kelas? Setuju. Menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas apa lagi yang mau untuk kelas 6B? Dharma? Masuk tepat waktu. Datang masuk tepat waktu, betul. Setuju sayang? Nah, masuk ke kelas atau masuk kelas ya, masuk kelas tepat waktu. Jadi jangan sampai kalian udah belajar, bu gurunya udah belajar, kamu baru datang, nanti susah. Selanjutnya apa lagi angkat tangan? Almira, silakan. Tidak makan saat jam pelajaran. Tidak. Makan saat jam pelajaran. Betul sekali, terima kasih. Setuju nggak sayang tidak makan saat jam pelajaran? Setuju. Supaya apa sayang? Supaya kita bisa lebih Fokus belajar. pintar, fokus belajar, betul. Tidak makan saat belajar. Jadi makannya kapan sayang? Saat istirahat. Selanjutnya ada yang lain lagi? Bilkis, silakan Bilkis. Mengerjakan PR dan tugas tepat waktu. Mengerjakan PR dan tugas tepat waktu. Jadi tidak ada lagi yang besok-besok baru bu lupa PR-nya, bu lupa tugasnya. Setuju? Oke. Apa tadi? Mengerjakan tugas dan PR tepat waktu. Masih ada lagi? Masih. Fabian, apa sayang? Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Menjaga kebersihan, udah ada nih sayang. Menjaga kebersihan kelas. Boleh tambahin keindahan nggak? Mau tambahin? Oke, ibu tambahin di sini. Keindahan kelas. Terima kasih Fabian. Selanjutnya, Habibi apa sayang? Membuang sampah di tempatnya. Pinter. Membuang sampah di tempat sampah. Oke, membuang sampah di tempat sampah. Terus kalau kamu melihat ada sampah, kira-kira kalian harus apa? Membuangnya. Kemudian membuang ke tempat sampah. Masih ada lagi? Ada bu. Si Aska, silakan Aska. Menghormati teman dan guru. Oke, menghormati teman dan guru. Setuju sayang? Setuju. Menghormati teman dan guru, betul sekali. Terima kasih Aska. Menghormati teman dan guru. Kira-kira masih ada lagi nggak? Angkat tangan. Habibi udah, sebentar gantian. Si Gusti, silakan Gusti. Melaksanakan tugas piket. Sudah dibagi kan tugas piketnya? Berarti kita harus bertanggung jawab melaksanakan tugas piket. Supaya apa nak kita melaksanakan tugas piket? Betul, supaya kelasnya bersih. Melaksanakan tiket kelas. Ada lagi? Masih ada lagi? Si Kiran, silakan Kiran. Membuat? Nih sayang perhatikan. Kiran kata Kiran, membuat surat izin ketika tidak masuk sekolah. Kalaupun tidak sempat membuat surat,
kamu boleh WA sama Bu Guru, Bu Sugi ya. Boleh WA, Bu, misalkan nggak sempat buat surat kan, nggak ada yang nganterin, WA aja, Bu, sehari ini saya tidak apa, yang WA jangan kamu, tapi harus orang tua. Kasih tahu ke Bu Sugi kenapa tidak masuk hari ini, sakit kah atau mau ada keperluan lain, tapi harus orang tua yang WA. Apa ulangnya tadi? Membuat atau membuat, menyampaikan izin atau membuat surat izin, boleh membuat surat izin jika tidak masuk sekolah, Sebentar, menyampaikan izin. Oke, masih ada lagi kira-kira keyakinan dari kelas kita? Si Desvia, silakan. Pinter. Tidak menyontek saat ulangan. Nah, siapa yang suka nyontek? Ada enggak di kelas ini? Ya, betul sekali. Tidak menyontek. Atau gini, jangan ulangin sayang, bukan pakai tidak. Jadi apa? Belajar jujur. Nah, jujur saat mengerjakan ulangan. Kira-kira masih ada lagi nggak sayang? Kira-kira kelas kita masih ada? Dirva apa sayang? Tertib di kelas. Sebentar, kita lihat sudah ada belum? Belum ada. Kita lanjutin sini yang ke-11. Tertib di kelas. Setuju? Setuju. Ada lagi nggak sayang? Masih ada? Si Mujib, silakan. Berpakaian rapi sesuai hari sekolah. Berpakaian rapi sesuai dengan hari sekolah, betul. Kalau hari Senin, Selasa kita pakai baju apa? Merah putih. Rabu sama Kamis? Batik. Jumat? Jadi jangan sampai hari Senin pakai pramuka, betul nggak? Betul? Fabian nggak fokus. Memakai pakaian yang rapi sesuai hari sekolah. Masih ada lagi nggak yang mau di kelas kita ini? Kira-kira kelasnya? Angkat tangan. Masih ada? Sudah cukup? Coba kita ulangi lagi. Yang pertama, keluar kelas harus izin guru. Jadi setiap, kalaupun bukan Bu Sugi Bu gurunya, sedang guru lain, kamu kalau mau ke toilet atau kemanapun harus izin. Bu, saya izin ke toilet, atau Bu, saya izin mau ke bawah ambil buku misalkan. Bisa? Oke, setuju saya nomor 1? Setuju. Oke, yang kedua, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Setuju nggak? Setuju, supaya kelas kita menjadinya aman. Yang ketiga, masuk kelas tepat waktu. Betul nggak sayang? Betul. Setuju? Setuju. Oke, supaya tidak mengganggu. Nanti tiba-tiba kalau lagi belajar ada anak telat nih. Tiba-tiba kan nanti konsentrasinya langsung ke anak yang terlambat kan? Nah, supaya kita lebih konsentrasi, supaya lebih disiplin. Yang keempat, tidak makan saat belajar. Setuju nggak? Setuju. Tapi ibu ganti kata-katanya. Nggak usah pakai kata tidak. Jadi, sebentar, mau penghapus ya. Jadi, makan saat istirahat. Seperti itu. Jadi kita dimulai. Kalau minum boleh nggak kira-kira? Boleh. Minum boleh, tapi makan yang tidak boleh. Jadi makan saat istirahat. Jadi tidak boleh waktu lagi belajar kita ada yang makan. Tapi kalau minum itu dibolehkan. Yang kelima, mengerjakan tugas dan PR tepat waktu. Setuju? Oke, betul sekali, supaya kamu lebih disiplin, nggak numpuk nanti
kalau dibiarkan nanti numpuk tugasnya makin banyak. Selanjutnya, membuang sampah di tempat sampah. Setuju nggak? Setuju. Karena supaya kelasnya menjadi bersih. Setiap kamu memandang sampah, kamu harus ambil. Selanjutnya, menghormati teman dan guru. Setuju nggak? Menghormati bisa juga menghargai. Kamu bisa menghargai juga, menghormati. Toleransi juga sama teman. Boleh ibu tambahin nggak? Jadi menghormati, terus apa tadi? Menghargai. Apa lagi tadi? Toleran, menghargai. Kemudian apa tadi? Toleransi sesama teman dan dengan teman dan guru. Selanjutnya, melaksanakan piket kelas. Sesuai jadwal yang sudah diberikan, yang sudah ibu buat, yang sudah kamu jadwal itu kamu yang minta ke Bu Sugi yang buat coba. Sesuai dengan permintaan kamu kan, minta hari apa kan tugas piketnya. Jadi kalian harus bertanggung jawab melaksanakan piket kelasnya. Jadi nanti anak-anak yang teman-temannya udah masuk kelas, itu kelasnya sudah rapi. Bisa? Oke, selanjutnya, menyampaikan izin atau membuat surat izin jika tidak masuk sekolah. Seperti tadi sudah disampaikan, kalau tidak masuk sekolah, boleh buat surat izin, nanti titipkan ke teman, tetangganya, ataupun boleh lewat WA, asalkan yang WA itu adalah orang tua kalian. Paham? Bisa? Oke, selanjutnya, jujur saat mengerjakan ulangan. Ini nih, hati-hati. Kita harus belajar untuk selalu jujur mengerjakan ulangan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak boleh yang namanya menyontek-nyontek, itu tidak boleh, karena itu tidak jujur. Pintar. Allah bisa melihat, kata Habibie. Pintar sekali, betul Habibie. Yang selanjutnya, tertib di kelas. Setuju nggak sayang? Kalau lagi belajar nih ribut-ribut, boleh nggak? Nggak boleh. Pintar, berarti harus tertib. Selanjutnya, terakhir, memakai pakaian yang rapi sesuai hari sekolah. Setuju nggak? Setuju. Karena kita di sekolah sudah punya aturan tentang pakaian, tertib pakaian. Jadi kita harus melaksanakan aturan di sekolah. Nih, ini ada 12 keyakinan kelas, ya. Ini yang buat Bu Sugi atau kalian? Bu Sugi atau kamu? Semua siswa tadi yang sudah menyampaikan keyakinan kelas apa yang mau ada di kelas ini. Karena ini dari kalian bersama, jadi kewajibannya apa sayang? Pintar, menaati atau mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Supaya apa sayang? Coba, kalau keyakinan kelas kita laksanakan supaya apa? Supaya kelas kita menjadi nyaman, apa lagi? Tertib, apa lagi? Aman. Enak dilihat kelasnya. Jadi The Bluetooth device is connected successfully. kalau semisal kita sudah melaksanakan keyakinan kelas, ibu yakin kelasnya menjadi tertib, aman, nyaman, menyenangkan. Belajarnya enak nggak sayang? Enak. Itu yang kita harapkan dari adanya keyakinan kelas. Jadi ibu harapkan karena keyakinan kelas ini sudah dibuat oleh kalian, berarti kalian harus The Bluetooth device is ready to pair. tidak boleh sampai melanggar. Diingatkan juga boleh, sesama teman juga boleh mengingatkan. Oke, sepakat sayang? Setuju keyakinan kelas kita? Jadi selama kita di kelas 6B, kita harus ingat-ingat tentang keyakinan kelas kita ini. Nanti
Bu Sugi akan buatkan poster atau itu tulis besar-besar nanti biar ditempel di kelas kita, karena itu baru ada pekan kelas. Kalau ini sudah kayak akhir kelas, berarti ini yang wajib, yang benar-benar harus kita taati supaya kelas kita menjadi aman, menyenangkan. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu rasa cukup hari ini tentang tadi budaya apa sayang? Budaya positif, dan juga tadi kita barusan saja kita membuat apa? Keyakinan kelas. Semoga anak-anak kelas 6B bisa menjadi contoh yang baik untuk melaksanakan budaya positif, dan juga kalian selalu taat tentang taat mengenai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Bisa sayang? Bisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru SD 73 Pontianak Barat. Alhamdulillah hari ini saya akan sedikit menyebarkan pemahaman dan penerapan terkait tentang budaya positif yang sedang saya pelajari di modul 1.4 untuk pendidikan guru penggerak angkatan 11. Di sini mungkin Bapak Ibu saya yakin setiap hari sudah melaksanakan budaya positif terhadap anak setiap hari ya Bapak Ibu. Cuma di sini saya ingin menyampaikan kembali untuk penerapan yang bagaimana tentang pelaksanaan budaya positif yang seharusnya yang ada di sekolah. Di sini untuk budaya positif saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan setiap hari di sekolah, di kelas. Di sini budaya positif itu sendiri yaitu pembiasaan di tempat belajar, di mana siswa nantinya akan merasa nyaman, merasa aman dan menyenangkan. Terjadi adanya keterlibatan kolaborasi, rasa saling menghargai dan terciptanya sosial emosi di antara semua warga sekolah. Jadi sebenarnya penerapan budaya positif itu bukan hanya guru dan siswa, tapi seluruh warga sekolah. Baik itu teknik, baik itu satpam ataupun tenaga kantin dan yang lainnya yang ada di sekolah. Jadi dengan adanya budaya positif ini, kalau memang dibiasakan setiap harinya atau diintenskan, itu nanti akan membentuk karakter positif dalam diri anak yang nantinya akan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak itu sendiri, dan nantinya akan menjadi adik. Kita harapkan anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan pekerti luhur serta akhlak mulia. Sesuai dengan visi kita Bapak Ibu, karena visi sekolah kita ini kan ada akhlak mulia. Jadi dengan pembiasaan yang kita lakukan yang intens, insya Allah nanti visi kita akan terwujud. Dari budaya positif ini, konsep intinya itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang pertama, yang kedua disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Ini yang nantinya akan menjadi langkah untuk kita bisa membiasakan atau menggerakkan budaya positif atau penerapan budaya positif di sekolah kita. Saya langsung aja, ini yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Saya yakin juga Bapak Ibu sudah semua melaksanakan, karena pembelajaran dengan paradigma baru ini kan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau pembelajaran berdiferensiasi. Karena pasti di awal semester Bapak Ibu kan semuanya sudah melaksanakan asesmen kan. Nah, jadi dari asesmen itulah kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian tahun ini juga kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka semuanya. Jadi otomatis kita pembelajaran dengan paradigma baru kita sudah melaksanakan alhamdulillah. Terus sesuai dengan kurikulum merdeka bahwa kita melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, yaitu
bergotong royong, kreatif, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan beraham mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Itu konflik terlihat presiden. Selanjutnya, miskonsepsi. Ini yang biasanya kita salah Bapak Ibu. Di sini yang harus kita luruskan sebenarnya. Guru bisa mengontrol murid. Mungkin Bapak Ibu kemarin bisa mengontrol murid, tapi sebenarnya tidak bisa Bapak Ibu, tidak boleh. Karena tugas guru itu adalah menuntun dan membimbing sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewan. Bahwa itu kan guru menuntun tumbuh kembangnya siswa berdasarkan kodrat mereka masing-masing, itu ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sebenarnya bagus Bapak Ibu penguatan positif kan yang kita lakukan ke anak kan. Cuman tergantung lagi waktunya, situasinya. Jadi tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Biasanya kita kalau kadang-kadang menghukum itu kan membuat rasa bersalah. Nanti ada dibahas tentang kontrol dulu, posisi kontrol dulu, bahwa kita tidak boleh membuat rasa bersalah bagi siswa karena itu akan membuat mental siswa menjadi down atau turun, menjadi rendah hati, rendah diri, dan juga menjadi biasanya tidak percaya diri. Kemudian yang keempat, orang dewasa itu berhak memaksa. Tidak boleh Bapak Ibu, apalagi kita sebagai guru tidak boleh, karena semuanya berpusat kepada siswa. Jadi semua kebutuhan siswa yang kita kedepankan. Di sini bisa dilihat untuk mengubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol. Karena kita sebagai guru harus memiliki teori kontrol. Ini kebutuhan realitas bahwa kebutuhan kita sama, tidak sama Bapak Ibu. Semuanya tidak sama. Siswa otomatis kan bagi kita semua juga tidak sama, apalagi siswa, berbagai jenis siswa karena mereka mempunyai kodrat dan ciri khas masing-masing. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tidak, karena semua orang pasti memandang, misalkan kita melihat anak itu berbuat salah misalkan, tidak bawa topi, mungkin kita bilang, oh mungkin masih basah. Ada satu lagi dulu lagi pandangan lagi, oh dia itu memang anak nakal. Nah itu kan berarti pandangannya berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa. Kita hanya bisa berusaha memahami bagaimana pandangan orang lain tentang sesuatu. Jadi kita hanya bisa memahami, tidak bisa mengubah. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang tidak boleh. Karena sekarang, kalau boleh, mulai sekarang kita setiap melihat kesalahan dari siswa, kita harus mengetahui apa tujuan dari dia melakukan kesalahan. Maka nanti kita bahas juga ada namanya segitiga restitusi, nanti ada juga dibahas. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa, karena yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan dalam. Biasanya kalau kita sudah bujuk, kita pakai main paksa ya Bapak Ibu ya. Itu tidak boleh, karena seharusnya kita harus melaksanakan kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian biasanya kalau kita berpikir kan, udahlah kalau nggak menang kalah biasanya, itu sebenarnya tidak boleh. Yang harus kita pikirkan harusnya berpikir positif bahwa kita bisa menang. Nah, itu yang harus kita biasakan. Kemudian selanjutnya yang kedua tentang disiplin positif. Ini strategi yang ini merupakan unsur utama dalam membiasakan kita menerapkan budaya positif. Karena kalau disiplin positif kita ke siswanya kurang, otomatis budaya positif akan susah diterapkan. Tujuan dari disiplin positif ini menanamkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada pada diri anak supaya dia menjadi anak yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi mereka terbiasa dulu untuk menghargai diri sendiri, kemudian nantinya dia akan menghargai orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini manfaat disiplin positif, melatih dan membangun kepribadian siswa dengan baik. Kemudian yang kedua, membiasakan siswa dengan otomatis kita enak melaksanakan pembelajaran setiap hari. Jadi kalau misalnya pulang juga nggak enak, otomatis susah untuk melaksanakan pembelajaran, apalagi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, menciptakan ketenangan jiwa dan pikiran siswa dan lingkungannya.
Kemudian selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan semua siswa dapat memilikinya, dan kita usahakan supaya mereka, anak-anak kita, memiliki nilai-nilai kebajikan ini. Yang pertama itu profil pelajar pada sini Bapak Ibu sudah mengetahui nilai-nilai kebajikannya. Kemudian yang ke bawah, yang kedua itu menurut Ego Preparedness Program (EAP), itu sikap murid yang diharapkan dimiliki adanya toleransi, rasa hormat, integrasi, kemudian menghargai, antusias, empati, ingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, juga komitmen. Selanjutnya ada kepedulian juga, kenalan, kerjasama, kemudian keberanian, pengetahuan, usaha, dan masih banyak lagi. Inilah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dapat muncul pada diri siswa, ya Bapak Ibu ya, dengan penerapan nilai budaya, penerapan budaya positif tadi. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, adanya kebutuhan dasar manusia. Karena kebebasan kan kebutuhan yang paling dasar ya, paling bawah, yang paling harus dipenuhi oleh setiap anak. Jadi biasanya anak-anak ini melakukan kesalahan itu bukan karena dia mau gimana, tapi karena kebanyakan berdasarkan penelitian itu karena kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar itu bisa antara yang pertama bertahan hidup itu meliputi kesehatan, rumah, makanan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu sering sekali anak kita kebutuhannya tidak terpenuhi, makanya dia bertingkah lakulah yang luar biasa di sekolah. Kemudian adanya penguasaan itu kebutuhan untuk berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau kompeten, terampil dan diakui. Kemudian kebebasan, biasanya anaknya kalau lama-lama di ruangan dia merasa tertekan kan, jadi makanya dia suka berjalan-jalan karena dia menyadari bahwa dia butuh kebebasan. Kemudian kesenangan juga, itu otomatis anak kita memerlukan kebutuhan dasar kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Makanya kita ada istirahat supaya kebutuhan anak ini terpenuhi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ini motivasi ini ada dua asalnya, motivasi dari luar, ekstrinsik, dan juga motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik itu terdiri untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya anak-anak ini karena diancam adanya hukuman, itu baru biasanya dia mengikuti omongan kita. Sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu, cuman nanti ada sedikit resolusi boleh nanti kita pelajari. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, karena dia imbalan ada penghargaan dari orang lain, itu makanya dia patuh sama kita sebagai guru. Kemudian motivasi intrinsik, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saya boleh kasih ini baru tahu Bapak Ibu, ternyata berdasarkan penelitian itu kita kalau ngasih penghargaan ke anak itu sebenarnya tidak baik. Itu saya heran, kenapa ya kok bisa itu? Ternyata efek yang dipikirkan tuh berdasarkan itu efek ke depannya. Kalau sekarang oke, depan kita dia akan nurut, tapi selanjutnya dia nanti terbiasa sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau bisa diusahakan motivasinya yang paling penting adalah motivasi intrinsik dari dalam diri siswa dulu harus diwujudkan atau harus dipenuhi. Kemudian, ini yang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu mungkin biasanya kalau ngasih sanksi belum tahu itu masuk hukuman kah, konsekuensi kah, atau restitusi. Dari ketiga ini yang diharapkan Bapak Ibu guru itu adalah yang ketiga, restitusi. Restitusi ini yang diharapkan Bapak Ibu dalam memberikan sanksi ke siswa. Karena kalau hukuman itu, jadi kayaknya kita menghukum siswa, menghilangkan hak siswa kalau hukuman. Konsekuensi juga. Jadi lebih baik kita melaksanakan restitusi. Restitusi itu jadi misalkan anak itu salah, kita tanya dulu kenapa dia alasannya salah. Kemudian kita nanti ada di segitiga restitusi, nanti saya jelaskan bagaimana kita menghadapi atau membiayakan budaya positif ke siswa jika mereka melakukan kesalahan. Selanjutnya yang keenam, ini Bapak Ibu, keenam, posisi kontrol guru. Jadi kita ini biasanya sebagai guru ini di antara 5 ini biasanya. Yang pertama
membuat rasa bersalah. Yang kedua, teman, jadi teman, kemudian pemantau, penghukum, dan juga manajer. Coba Bapak Ibu, dari kelima kontrol guru ini, kira-kira sudah yang mana Bapak Ibu posisikan? Bapak Ibu sebagai apa coba? Ada yang bisa mendapat tak? Biasanya itu Bapak Ibu guru sebagai apa? Pembuat rasa bersalah, sebagai teman, penghukum, pemantau, atau manajer? Yang mana Bapak Ibu? Pemantau. Oke, pemantau tuh masih alhamdulillah masih baik. Yang paling tidak bagus adalah pembuat rasa bersalah dan juga penghukum. Nah, itu yang luar biasa, yang biasanya nanti akan menciutkan hati atau mental siswa. Jadi setidaknya minimal kita sebagai pemantau, kemudian bisa juga kita sebagai teman, dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Sebentar ini biasanya. Kalau sebagai penghukum, kita hanya bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, jadi tidak ada efeknya ke siswa. Jadi siswa itu saya yakin tidak akan berubah kalau kita hanya mengasihi hukuman atau penghukum. Kita kontrol kita sebagai penghukum. Dan yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi siswa ini tidak diberi kesempatan untuk beralasan atau memberikan alasan kenapa dia berbuat salah, atau dia melakukan sesuatu yang menurut gurunya salah, dia tidak dikasih kesempatan untuk ngomong. Biasanya itu membuat rasa bersalah. Jadi semua guru dia ngasih hukuman atau sanksi ke siswa, hampir sama dengan penghukum. Kemudian yang selanjutnya sebagai teman. Di sini guru tidak akan guru pada posisi ini tidak akan menyakiti teman, namun dia tetap berupaya mengontrol siswa secara persuasif dari ajakan. Tetapi posisi ini masih ada negatif dan positifnya. Jadi terkadang kalau kita kontrol kita sebagai teman, kadang tuh siswanya kebablasan. Jadi dianggapnya kita teman benar-benar. Jadi melonjak. Ya. Jadi kadang tuh dia tidak menghormati kita sebagai guru. Itu yang negatifnya kita yang guru sebagai teman. Kalau pemantau ini berarti mengawasi di mana kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Ini hanya pemantaunya yang melihat, tapi dia biasanya tidak memberikan solusi. Yang paling baik adalah kita kontrol dulu kita sebagai manajer. Jadi di sini kita sama-sama membuat sesuatu bersama dengan murid, kita mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi biasanya kalau ada masalah kita bertanggung jawab alasannya. Kemudian kita tawarkan ke siswa untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, seperti itu. Kemudian di sini mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang tadi saya sampaikan. Yang ketujuh tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin kemarin sudah membuat kesepakatan kelas ya, di tiap kelas saya yakin sudah ada kesepakatan kelas. Tetapi ternyata kesepakatan kelas itu tidak cukup. Jadi jadikan kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Jadi siswa benar-benar bertanggung jawab secara bersama-sama tadi kesepakatan kelas tadi. Dan ini Bapak Ibu di keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat kesepakatan kelas tadi itu ada intinya, tidak boleh ada kata tidak atau tidak boleh pakai kata-kata negatif. Apa namanya negatif? Jadi harus kalimatnya harus positif. Misalkan kan ada tidak boleh ribut misalkan, kan ada kata di kesepakatan itu kan. Nah, mungkin boleh bisa diganti menjaga ketertiban kelas gitu. Dan keyakinan kelas ini tidak boleh panjang-panjang kalimatnya. Jadi karena biar anak-anak ini paham, terbiasa, jadi dia nantinya lama-lama hafal keyakinan kelas itu. Jadi setiap mereka berbuat kesalahan, balikin lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Karena keyakinan kelas ini kan tadi sudah kita sama-sama membuatnya kan dengan siswa. Selanjutnya, ini pembentukan keyakinan kelas. Tadi tidak bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal atau menyeluruh. Maksudnya tidak mendukung hanya satu bagian atau satu kelompok orang. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif yang tadi tidak boleh dengan kata-kata negatif atau dengan kata tidak, itu tidak boleh ternyata Bapak Ibu. Kemudian kalimatnya singkat agar mudah diingat, sudah saya sampaikan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi Bapak Ibu yang paling tahu tentang kondisi kelasnya bagaimana, itu yang harus sesuai dengan kelas. Kemudian semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas.
Jadi Bapak Ibu, ternyata kesepakatan kelas itu tidak cukup. Jadi ubahlah kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan bahwa anak-anak itu harus mematuhi keyakinan yang sudah mereka buat sendiri. Terakhir, ini yang paling penting terakhir, segitiga restitusi Bapak Ibu, ini terakhir. Jadi segitiga restitusi ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat, saya pun pernah melihat di PMM. Tapi ternyata waktu itu saya belum tahu artinya, cuma sekilas aja. Dan ternyata setelah saya pelajari selama 2 minggu, alhamdulillah mulai sedikit merubah saya setelah tahu artinya. Jadi setiap ini kan segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu misalkan di sini kecil kan tulisannya. Di sini ya bisa dengan kata-kata misalkan kalau ada anak kita yang bersalah, biasakan jangan menegur di depan temannya. Panggillah dia secara pribadi. Kalaupun misalkan masalahnya dengan 2 orang, misalkan 2 orang ini kelah ini, kalau bisa diusahakan kita manggilnya terpisah dulu, jangan dua-duanya dipanggil langsung ternyata. Jadi terpisah dulu, baru nanti kita temukan pendapat mereka, baru kita temukan. Tapi kalau pas temukan itu jangan sampai kita pas lagi mendikte dengan mereka. Jadi di sini contohnya misalkan kita udah, misalkan dia berbuat salah, misalkan. Jadi kita tanya dulu jadi distabilkan dulu identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa nak, setiap orang pernah kok melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitas dulu ke mereka anak. Atau enggak, kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Mungkin dengan kata-kata itu. Jadi kita lembut. Jadi memang benar-benar kita tidak boleh marah-marah. Jadi hatinya itu benar-benar kita dilatih supaya kita punya hati seperti perih kali ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau marah, jadi kami ini jadi terbiasa Bapak Ibu guru. Jadi kami ini kalau udah saya ini jujur buat saya. Jadi kalau sekarang kalau ada anak yang berbuat salah, itu saya jauhkan dari emosi. Jadi ingat segitiga restitusi. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita bertanya tentang kesalahan apa yang mereka perbuat. Boleh dengan misalkan dia kan punya alasan tuh kan, nah, kita sampaikan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang mampu? Misalkan anak tuh suka pakai uang temannya. Nah, kita sampaikan, kita validasi dulu tindakan yang salah itu, kemudian kita sampaikan. Kemudian yang paling terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas kita yang kita buat itu kita sampaikan ke siswa, biar siswa itu ingat lagi keyakinan yang sudah dibuat apa. Jadi mereka tahu keyakinan apa yang sudah dilanggar. Terus kita kembalikan lagi ke siswa Bapak Ibu. Jangan kita dulu menyampaikan solusinya. Kira-kira menurut kamu untuk memperbaiki kesalahan itu apa? Disampaikan, biar dia nyampaikan loh solusinya apa. Baru kita tanggapi dari solusi yang kita tawarkan, baru kita sampaikan. Mungkin ini Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Nah ini menstabilkan identitas yang pertama, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang paling penting di sini adalah 3 ini harus kita laksanakan. Karena supaya anak ini, insya Allah, saya sudah mencoba seminggu ini ke anak-anak ini, jadi menghilangkan emosi. Memang berat Bapak Ibu, kalau kita ini kali demo anak ini kan luar biasa di kelas, apalagi lingkungan kita. Tapi kalau memang kita yakin tadi yang sudah saya sampaikan, posisi kontrol kita, ingat kita mau memposisikan kita ini sebagai guru di mana? Di manajer kah, sebagai teman kah, atau sebagai pemantau? Jangan sampai menjadi pemukul ya Bapak Ibu. Terus ini untuk bentuk kegiatan penerapan budaya positif di sekolah kita, terutama di kelas juga saya sudah membiasakan. Karena pembiasan budaya positif ini harus selalu setiap hari kita lakukan. Kalau kita tidak intens, otomatis anak-anak ini nanti lupa deh, karena kan kita aja kadang lupa bagi anak-anak. Ini menyambut siswa dengan kewajiban mengucapkan salam. Sudah sampaikan kepala sekolah dan juga kebiasaan kita juga. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian
Kemudian pembiasaan 7S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat, dan sepenuh hati. Jadi biasakan anak-anaknya. Dan kalau bisa Bapak Ibu, jadi di awal nanti. Nah, ini pembiasaan wujud bersama, kemudian soal zuhur berjamaah. Pembiasaan 4 kata ajaib, terima kasih, maaf, permisi, dan minta tolong. Biasakan Bapak Ibu di kelas. Saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah membiasakan ke anak, tapi boleh lebih dimaksimalkan lagi di kelas. Jadi nanti karakter anak ini berubah menjadi anak yang sopan santun, berkarakter baik, berbudi pekerti baik, luhur, dan juga berakhlak mulia. Kemudian berbaris sebelum masuk kelas. Ini sudah kita laksanakan sama-sama. Menanam tanaman dan merawatnya. Ini mengajak anak itu untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab boleh dalam bentuk lain, boleh Bapak Ibu nanti sampaikan. Kemudian makan bersama di kelas. Nah, ini di kelas saya biasakan setiap hari Senin. Habis upacara itu saya biasakan anak-anak sebelum memulai itu saya makan bersama dulu di kelas. Biar anak-anak ini terbiasa berbagi juga, terbiasa bertanggung jawab juga, karena saya udah bilangkan untuk makan untuk setiap hari diwajibkan bawa bekal. Tapi untuk kelas saya paling wajib itu di hari Senin dengan menu yang lengkap. Itu saya setiap hari Senin di kelas. Kemudian penguatan karakter sebelum berdoa pulang sekolah. Jadi sebelum pulang sekolah, sebelum berdoa, mungkin Bapak Ibu boleh dimasukkan ke anak-anak tuh tidak perlu banyak. Misalkan anak-anak hari ini misalkan kasih satu nasihat aja yang kena ke hati mereka. Jadi setiap hari ada satu nasihat yang boleh Bapak Ibu sampaikan ke anak yang positif ke anak. Jadi anak itu teringat, oh hari ini Ibu nyuruh ini nih, jadi ingat. Nanti lama-lama dia akan terbiasa Bapak Ibu. Karena maaf ya Bapak Ibu, lingkungan kita ini lingkungan luar biasa, jadi kita harus bekerja ekstra. Kemudian mengaji bersama. Kalau mengaji bersama ini saya kadang-kadang aja karena sesuai dengan misalkan ada yang kosong, ada yang pelajaran yang misalkan materi sudah selesai, saya sendiri juga mengaji bersama. Kemudian memungut setiap melihat sampah, berserakan dan membawa sampah ke tempat sampah. Ingatkan mereka Bapak Ibu anak-anak. Kemudian bersalaman ketika siswa pulang sekolah. Kan kalau biasanya kan kita bersalaman dengan siswa bersalaman dengan guru kan pamitan kan. Boleh dibiasain juga anak-anak bersalaman juga sama mereka. Biar mereka sadar, oh hari ini sudah berbuat apa ke teman-teman, jadi tidak akan diulangi lagi, boleh. Itu pembiasaan yang baik. Kemudian cuma rohani ini yang sudah saya sampaikan ke Bapak, tapi belum berjalan. Mudah-mudahan nanti ada berjalan. Jadi sesuai dengan diskusi kita waktu itu. Jadi nanti hari Jumat, misalnya hari Jumat ini olahraga, Jumat depannya olahraga dan bersih-bersih, Jumat depannya lagi Jumat rohani bergantian. Nah, jadi nanti kita boleh bergantian memberikan penguatan karakter ke siswa Bapak Ibu. Nah, ini contoh pendapat dari positif yang sudah saya rangkum. Berdoa tadi, terus ini soal berjamaah. Yang ini mengaji bersama. Ini pembiasaan yang tadi permisi. Jika lewat dengan orang, jadi 4S-nya ini wujud bersama. Terus ini budaya positif, menyambut siswa dengan kewajiban harus mengucapkan salam. Yang ini upacara, ini baris-baris. Ini pembiasaan memungut sampah ya Bapak Ibu ya. Ini yang kegiatan anak-anak tadi, belajar anak-anak untuk bertanggung jawab mengenai sesuatu. Ini pembiasaan meminta maaf jika mereka bersalah. Jangan dibiarkan berlarut-larut, harus mereka sendiri yang sadar untuk meminta maaf. Ini yang sebelum pulang sekolah kita memberikan penguatan karakter. Tidak perlu lama-lama, 5 menit cukup. Ataupun tidak perlu banyak-banyak kita ngomong, sedikit aja. Tapi yang enak ke hati anak, insya Allah bisa. Ini kebiasaan mereka bertanggung jawab. Ini yang bersalaman. Nah ini yang makan bersama setiap hari. Ini yang hari Jumat nih makan. Jadi kan biasanya Bapak itu kan makan telur. Kalau Bapak di rumah aja. Kalau di kelas saya setiap hari Jumat wajib membawa telur dan buah. Jadi mereka wajib bawa telur dan buah. Biar gizi mereka pun bagus. Ternyata setelah saya tanya ke anak-anak, seminggu itu mereka belum tentu makan buah. Jadi saya mewajibkan setiap hari Jumat bawa buah, walaupun cuma 1 jeruk itu bawa, dan juga telur itu wajib. Dan ini kebiasaan untuk kejadian anak-anak Bapak Ibu sudah membiasakan. Ini kebiasaan anak supaya berani.
Oh, sudah, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sedikit, saya kasih waktu 2 menit terkait budaya positif. Atau sudah cukup Bapak Ibu? Saya harapkan Bapak Ibu sama-sama bergerak. Kita menciptakan budaya positif di sekolah supaya karakter anak-anak kita itu bisa berubah, memiliki, karena kita kan yang paling penting kan karakter anak, akhlak anak dulu kan, sesuai dengan visi kita di awal itu kan berakhlak. Karena kalau siswa udah berakhlak, insya Allah visi-visi selanjutnya itu akan enak mengikuti atau enak kita mewujudkannya. Tapi kalau dari depan aja berakhlaknya sudah tidak baik, otomatis ke belakangnya akan susah mewujudkannya. Jadi sama-sama Bapak Ibu ya, kita terapkan budaya positif di sekolah, di lingkungan sekolah kita tercinta ini, SD 2073. Semoga dengan upaya Bapak Ibu sama-sama kita bergerak mewujudkan budaya positif di sekolah kita, anak-anak kita memiliki budi pekerti yang luhur dan juga berakhlak mulia. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya hari ini berkumpul di ruangan ini. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.